Waktul jawaz bikarahatin. Yang ketiga adalah waktu yang diperbolehkan namun disertakan hukum makruh. Ada orang yang melaksanakan sholat subuh ya di waktu yang hal tersebut itu sebenarnya masih diperbolehkan tapi dihukumi makruh. Ketika apa? Ila tulu'i syams, ketika sudah hampir mendekati matahari itu terbit. Misalnya matahari itu terbit sekitar jam 5:30. Ya, 5:30 matahari sudah mulai terbit. Itu masih hampir. Maka dalam kondisi seperti itu dia salat walaupun diperbolehkan tapi dihukumi makruh. Warabi' jawazun bila karaha ila tulu'il humrah. Ada yang diperbolehkan tapi tidak dihukumi makruh. Ini waktu yang keempat. Sebelum matahari itu menjelang terbit, setelah keluar atau munculnya warna cahaya berwarna kuning, maka akan timbul cahaya berwarna sedikit kemerah-merahan. Maka di saat itulah itu seseorang tetap diperbolehkan namun tidak ada hukum makruh di sana. Dan yang terakhir waktu tahrim. Yang terakhir ini adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat subuh. Wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yas'uha. Yaitu adalah ketika waktunya sudah benar-benar ya mendekati terbitnya matahari dan tidak lagi mencukupi untuk melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Artinya sholat subuh 2 rakaat kira-kira akan memakan waktu sekitar 5 sampai 7 menit misalnya. Yang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. 5 sampai 7 menit. Nah, kalau seandainya waktu terbitnya matahari ini kira-kira 3 menit lagi. Artinya kalau dia melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat itu tidak akan mencukupi waktu tersebut. Maka orang tersebut ketika melaksanakan sholat di waktu itu dihukumi sebagai waktu tahrim atau waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap sah sholatnya, tetapi dia tetap mendapatkan dosa disebabkan karena dia menunda sampai waktu tersebut. Maka dari itu, ketika kita ingin memilih untuk pelaksanaan sholat subuh, bagaimana yang terbaik itu? Yaitu adalah ketika di awal waktu. Bahkan dalam satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Imam Ibn Khuzaimah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri wa salatil asri fayajtami'una fi salatil fajri fatas'udu malaikatul lail wa tatbutu malaikatun nahar. Kata baginda Rasulullah SAW, ketika tadi ada ayat Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Orang itu kalau melaksanakan salat subuh, dia akan disaksikan oleh para malaikat. Dengan catatan salat subuh tersebut dilaksanakan di waktu subuh. Bukan salat subuh misalnya dilakukan di jam 8, jam 9. Dia baru bangun, dia baru laksanakan salat subuh. Itu namanya bukan salat subuh tapi subha. Subuh di waktu duha itu namanya. Nah, orang kalau salat di waktu salat subuh dan dia melaksanakan salat subuh, para malaikat itu akan menyaksikan. Bahkan kata Rasulullah, malaikat malam dan malaikat siang, ya, mereka itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala silih berganti. Jadi malaikat itu juga sip-sipan, Pak. Ada yang jaga malam, ada yang jaga siang. Nah, mereka bertemunya ketika apa? Ketika di waktu subuh dan salat asar. Di waktu subuh kata Rasulullah, malaikat malam turun, ya. Malaikat siang itu turun, malaikat malam itu naik. Artinya yang menjaga malam dia naik, ya, karena sudah jaga semalaman. Nah, yang malaikat siang dia turun bergantian. Namun sebelum dia berganti posisi, mereka ini turut melaksanakan sholat bersama dan menyaksikan para malaikat, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang melaksanakan sholat. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa yas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Kata Rasulullah, malaikat tersebut misalnya yang jaga malam, ya, kemudian karena sudah masuknya waktu siang,
dia harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai para malaikatku, bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan mereka? Jadi mereka tuh setiap kali bolak-balik setoran amal. Ya Allah, si fulan nih lagi ini, ya Allah si fulan lagi ngaji, lagi baca Quran, ya Allah si fulan lagi salat. Kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana kondisi para hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kemudian kata para malaikat, ya Allah, kami datang ketika berjaga, itu kami mendapati mereka sedang melaksanakan sholat. Dan ketika kami tinggalkan mereka pula, kami juga mendapati mereka dalam keadaan sholat. Disaksikan oleh para malaikat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah? Faghfir lahum yaumaddin. Ya, bahwasanya hamba-hamba tersebut akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumaddin, ketika nanti di yaumul hisab, di hari pembalasan. Jadi orang itu kalau melaksanakan sholat subuh di waktu sholat subuh ini luar biasa. Tapi kenyataannya apa? Seringkali ya di beberapa tempat itu masjid di kala subuh begitu sepi kita temukan. Orang-orang itu mungkin masih banyak yang asik tertidur. Apalagi anak-anak muda. Makanya saya katakan kalau ada anak muda dia sholat subuh di masjid udah cakep banget udah. Ya, kalau orang tua biasa. Ya emang udah waktunya. Udah dekat. Istilahnya begitu. Secara umum saya bicara, bukan berarti yang muda itu masih lama jatahnya. Kadang yang engkongnya udah sakit-sakitan, cucunya yang masih seger duluan. Kan ada yang begitu. Artinya memang kalau hal tersebut itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah menginjak usia senja, itu hal biasa. Usia 40 tahun itu dulu kalangan orang-orang ahli Madinah, itu mereka biasa apa? Lebih giat untuk datang ke masjid, lebih giat membaca Al-Quran, lebih semangat dalam beribadah. Itu sudah menjadi tradisi ternyata dari sejak zaman Rasulullah. Para sahabat seperti itu. Ketika sudah masuk 40 tahun seolah-olah dia baru tersadar. Selama ini hidup di dunia hanya sekedar untuk mengejar dunia. Nah pada akhirnya mereka tersadar untuk apa? Untuk memprioritaskan akhirat di sisa akhir hidupnya. Seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan salah sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan uhibbu talatan wa hubbi li talatin asyad. Aku cinta terhadap 3 golongan, tapi aku jauh lebih cinta kata Allah terhadap 3 golongan lainnya. Yang salah satu di antara 3 golongan tersebut, ya kata Allah Subhanahu wa taala, uhibbu syaikhat ta'i wa hubbi lisyabit ta'i asyad. Aku cinta kepada orang tua yang dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi aku jauh lebih cinta terhadap golongan pemuda yang dia mau bertaubat, yang dia mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua itu udah biasa salat subuh di masjid, makanya kita ajak coba anak-anak kita. Sedari kecil kita biasakan mereka. Jangan ketika kita mendapati anak-anak kita itu sedang tidur di kala waktu subuh, kemudian kita biarkan dengan alasan kasihan dia. Ya mungkin masih lelah, tidurnya mungkin belum cukup dan lain sebagainya. Justru dengan sebab itulah ya hati-hati. Kita membiarkan anak-anak kita untuk tidak bangun di kala subuh, justru kita akan mendapati dosa yang sama. Artinya apa? Ketika Allahumma shalli Muhammad as-sukutu 'alal ma'siyah fahuwa asin. Orang yang diam terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut itu juga disebut sebagai orang yang bermaksiat. Kita lihat anak kita itu tidak melaksanakan salat subuh. Ya, dia itu sedang bermaksiat kepada Allah. Namun kita mendiamkan anak-anak kita. Maka sesungguhnya kita juga tergolong daripada orang pelaku maksiat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepadanya, dan tentunya kita berharap agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bit tauba wal qabul. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.